Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini dan kita boleh bersama-sama duduk di dalam hadirat Tuhan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala pengurus yang memberi kesempatan saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita masuk dalam acara sharing firman Tuhan, saya mengajak kepada saudara untuk mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan di mana Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kembali bersama-sama duduk dalam hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Firman-Mu adalah petunjuk yang sangat tepat bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami, terlebih di tengah-tengah wabah yang terus berjangkit kemana-mana. Kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman-Mu, kami mendapat banyak pengarahan dan banyak penjelasan yang membuat kami tahu bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus bertahan, dan bagaimana kami harus lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati acara ini, berkati setiap umat-Mu yang duduk bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk mengikuti acara ini. Sehingga ketika acara ini selesai, betul-betul kami semua lebih dipersiapkan, diperlengkapi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa menikmati perlindungan Tuhan. Ini penting karena menurut Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa pada saat keadaan dunia ini semakin memuncak menuju pada tanda-tanda zamannya, firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13 itu berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang selamat. Logika saya berkata, siapa sih manusia yang bisa bertahan di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tanda zaman digenapi, tanpa kekuatan dari Tuhan? Saudara pasti bisa jawab, tidak ada satupun yang bisa bertahan. Bahkan saudara-saudara, dalam satu catatan Alkitab Tuhan berkata begini, sang antikris itu akan melepaskan tipuan-tipuan muslihatnya, akan melepaskan kuasa-kuasanya, akan melepaskan tanda-tanda herannya yang hampir menyerupai tanda-tanda heran dari Tuhan, supaya kalau bisa katanya, orang-orang pilihan pun ikut bisa disesatkan. Artinya dari pihak musuh itu sudah all out mengeluarkan kemampuannya untuk menjatuhkan orang percaya. Maka adalah tidak logis kalau orang percaya makin hari makin jauh dari Tuhan. Sebab dia pasti akan menjadi sasaran empuk strategi setan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan, salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang Kristen hari-hari ini, sudah tahu, perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhanlah yang membuat setiap orang Kristen siapapun dia bisa bertahan sampai akhir. Bahkan bisa diberkati di tengah-tengah bencana. Nah, inilah hebatnya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen atau gereja katakanlah, itu harta bendanya sudah dirampok sebagian. Contohnya apa? Saudara, kita sudah tidak bisa beribadah seperti di tahun 2019. Dengan keriuh rendahan cirinya gereja karismatik, gereja GBI, kita sudah tidak dapati lagi. Menurut aturan protokol kesehatan gara-gara COVID-19 ini, saudara-saudara kan? Saudara tahu, mau ibadah kita mesti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, segala macam, tidak boleh bersentuhan. Saudara, tidak boleh terlalu lama di dalam ibadah, tidak boleh, yang membuat betul-betul kita tidak bisa menikmati lagi.
Dan saya katakan, ini adalah sebuah kode yang harus diperhatikan oleh gereja. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, itu tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, jangan pernah bermimpi kondisi gereja ke depan akan seperti di tahun 2019 ke belakang. Kita akan memulai sebuah kebiasaan baru, new normal katanya. Dan new normal ini sebetulnya adalah sebuah cara yang terpaksa harus kita terima, mau tidak mau untuk diikuti. Dan itu berarti kita meninggalkan kebiasaan lama kita. Makanya jangan pernah saudara bermimpi, aduh kapannya kita datang kebaktian lagi, kita udah kangen. Maaf saudara, kangen boleh. Tapi untuk melakukan kebiasaan tempo dulu, nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah disetel oleh wabah ini untuk memiliki pikiran, ya saudara kasih, dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nah, tingkat kewaspadaan yang tinggi ini, kalau boleh saya sama dengankan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, itu dia. Sebab di dalam berita-berita digembar-gemborkan antara pembawa atau yang dibawain itu saling curiga sekarang. Akhirnya kita mulai berjauhan. Artinya kita mulai berjaga-jaga. Kita mulai pakai masker. Kita mulai curiga satu dengan yang lain. Kita mulai membatasi pergerakan. Kita mulai, saudara bisa bayangkan kalau semua gereja dibungkus oleh kekhawatiran atau kewaspadaan tingkat tinggi model begini, apa yang terjadi? Persekutuan rusak. Dan itu adalah sasaran tembak salah satunya dari musuh. Sehingga kita tidak punya kekuatan. Padahal menurut Mazmur pasal 133 ayat 1-3 kan dikatakan, alangkah indahnya apabila saudara-saudara duduk dengan rukun bersama-sama. Nah, mungkin kita bisa rukun, tapi rukun di dalam kekhawatiran. Artinya kita sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Dan Mazmur 133 berkata apa? Kalau sampai kita bisa duduk dengan rukun di hadapan Tuhan, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan. Sudah pikir nggak bahwa Mazmur 133 sudah dirusak oleh corona. Terus Tuhan mau perintahkan kehidupan dan berkat itu kemana? Kita tidak bisa duduk lagi dengan rukun. Kenapa tidak bisa dengan rukun? Karena sudah main saling curiga. Masuk gereja, sudah ditembak suhu, cek suhu, cetet. Kalau 36,5 masih bagus. Kalau 37,5 sudah disuruh pulang. Kenapa? Jangan sampai jadi wabah di dalam. Padahal kita mau ibadah. Kenapa sekarang ibadah kita diatur oleh pihak luar? Kenapa urusan kita sama Tuhan sekarang diatur oleh pihak luar? Kita seperti tidak berdaya untuk mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Itulah jahatnya corona, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau kembali kepada pemikiran kita atau perenungan kita. Pentingnya hidup dalam lindungan Tuhan. Mari saudara-saudara baca firman-Nya. Saya merasa yakin saudara bakal tahu ayat apa yang kita akan baca. Karena ayat perlindungan Tuhan yang paling terkenal itu ada di dalam kitab Mazmur. Kita buka Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara, saya mau langsung pada poin, bagaimana caranya kita bisa mendapat perlindungan dari Tuhan. Itu saja. Karena dalam pengantar tadi saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa hanya yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan sampai pada kesudahan itu bukan barang gampang, saudaraku yang kasih. Apalagi pakai kekuatan sendiri. Itu hal yang mustahil. Yang Tuhan minta bertahan sampai pada kesudahan. Bukan bertahan untuk 1-2 tahun. Bertahan sampai pada kesudahan. Itulah sebabnya kita butuh perlindungan. Nah, menurut Mazmur pasal 91, saudaraku, minimal ada 3 syarat yang saudara harus lakukan. Allah tidak serta-merta ujuk-ujuk melindungi seseorang tanpa melihat kualitas orang itu. Iya, kalau diterima baik, kalau ditolak kan Allah jadi malu. Main lindungin aja, orangnya aja nggak mau dilindungin kok. Nah, itu jadi persoalan lagi. Jadi harus ada apa ya saudara, take and give-nya gitu loh. Nah saudara, dalam Mazmur pasal 91 ayat 1-16, saya mau arahkan saudara pada 3 syarat untuk mendapat perlindungan Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan begini. Kita baca dari ayat 1 saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penang burung, dari penyakit sampar yang busuk. Perhatikan saudara, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Itu tempat perlindungan. Bagaimana cara Tuhan melindungi? Digambarkan oleh pemazmur seperti seekor ayam mengepakkan sayapnya, lalu memanggil anak-anaknya untuk berlindung di bawah kepaknya. Jadi syarat pertama apa? Syarat pertama, saudara harus mau bersembunyi di bawah kepaknya, di bawah naungan sayapnya. Nah, di bawah naungan sayap itu adalah tempat yang tidak, maksud saya begini, tempat yang tidak bisa dibilang nyaman. Itu kalau anaknya banyak, sesek saudara. Kalau sesek, susah napas saudara-saudara. Hari ini saya khotbah tidak pakai masker, karena kalau sesek, selesai khotbah saya pingsan, repot saudara-saudara. Saudara, apa arti di bawah kepak sayapnya? Inilah cara Allah melindungi. Itu saudara yang kasih. Dia gambarkan seperti seekor induk ayam. Saudara pernah nggak ngelihat induk ayam memanggil anak-anaknya untuk dia lindungi? Di satu saat ketika menurut si induk ayam ini ada bahaya yang mengancam anak-anaknya. Dia akan panggil dan kemudian dia kembangkan sayapnya. Anak-anaknya masuk, dia tutup tuh saudara yang kasih dalam Tuhan. Entahkah hujan, entahkah musuh, entahkah bahaya apapun, itulah cara induk ayam melindungi anak-anaknya. Jadi kalau saudara mau dilindungi, saudara harus siap ditaruh di bawah naungan kepak sayap. Jangan nangkring saudara. Kalau saudara nangkring, habis saudara. Nah, banyak orang Kristen mau dilindungi tapi tidak mau bersembunyi di bawah kepak sayap. Kenapa? Sempit, banyak aturan, ditegur melulu. Nah, saudara lanjutkan dah apa tuh yang menjadi pergumulan saudara hari-hari. Padahal maksudnya mau dilindungi. Mesti begini, mesti begitu. Padahal maksudnya mau dilindungi. Yang namanya mau dilindungi menurut rumusan Mazmur 91 ya kayak begitu. Terkadang anak-anak kita juga protes sama kita sebagai orang tua.
Dek, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begini ya. Aduh, papa mama nih jadul amat sih. Padahal kan nasihat itu untuk melindungi sebetulnya. Coba saya pikir, apakah saudara siap ada di bawah naungan kepak sayap Tuhan? Itu, amin. Itu yang pertama. Nah, saudara kembangkan dalam sharing dengan keluarga atau dengan teman. Pada saat selesai ibadah sambil minum kopi, kan enak saudara ya. Nggak langsung pulang, nggak langsung bubar, nggak langsung nyetel TV, nggak langsung buka HP. Kita ngobrol lagi. Tadi di bawah naungan kepak sayap itu maksudnya apa? Ya seperti itu saudara. Firman Tuhan ajar kita harus begini, harus begitu. Aduh ribet amat ikut Tuhan. Itu justru untuk melindungi. Itulah kepak sayap. Itu. Yang kedua saudara-saudara, hal kedua yang Mazmur 91 ajarkan kepada kita, coba saudara baca di dalam ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap tanah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa begitu? Ayat 9 menjelaskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Bapak ibu saudara, ternyata Raja Daud berkata begini, saya dilindungi Tuhan karena saya menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan saya. Coba saudara cari persamaan yang kita pakai hari ini yang diistilahkan oleh pemazmur sebagai tempat perlindungan. Apa persamaan tempat kata yang hampir sama artinya dengan tempat perlindungan? Apa? Tempat perteduhan maksud saya. Apa kata yang kita pakai hari ini untuk diartikan sebagai tempat perteduhan kita? Apa? Rumah. Kalau kita pakai terjemahan sekarang dikatakan ayat yang ke-9, saudara kasih, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi seperti rumahmu. Coba saudara perhatikan. Benda yang paling diperjuangkan di atas muka bumi ini, itu rumah loh. Perhatikan ya. Mau rumahnya ngontrak kek, mau rumahnya beli kek, nggak penting. Tapi rumah itu adalah benda yang paling diperjuangkan. Dan tidak ada orang yang jahat sama rumahnya sendiri. Rumah selalu diperhatikan, rumah selalu didandanin, rumah selalu diperindah, rumah selalu dirawat, rumah selalu dijaga. Kenapa begitu? Sebab saudara, benda yang satu ini makin dirawat, makin dijaga, makin dipelihara, makin memberikan perlindungan yang nyata buat yang tinggal di dalamnya. Betul apa salah? Daud katakan, sebab yang maha tinggi telah kau buat menjadi rumahmu. Saudara tahu, kalau saudara mau minta perlindungan Tuhan, rawat dong Tuhan seperti saudara ngerawat rumah saudara dong. Kalau bocor ya ditambal, jangan bocor ya disyukurin. Terus masa bodoh, ya saudara kan pasti kebocoran. Kalau kebocoran kan saudara pasti rugi dong. Sama rumah saja kita open loh saudara. Sama rumah saja kita bisa ngerti prinsip perlindungan. Kenapa seringkali sama Tuhan tuh kita hitung-hitungan. Bahkan saudara kita seringkali saudara memilih bahan-bahan berkualitas mahal. Nggak masalah. Kenapa? Sudah bagus, kualitas perlindungannya oke. Kenapa sama Tuhan nggak punya prinsip yang sama? Makanya banyak orang Kristen saudaraku seperti bertepuk sebelah tangan dalam hal perlindungan Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Kasih salam kiri kanan. Hilang saudara. Lu nggak tambel bocornya minta perlindungan. Nah itu dia. Ya nggak ganti kroposnya minta perlindungan.
Kan logis kan jadinya saudaraku, oh iya juga dong, pantesan Daud dilindungi Tuhan. Karena dia sudah menganggap Tuhan itu seperti rumahnya. Dia rawat, dia bersihkan, dia jaga. Dia tidak pernah tinggalin saudara-saudaraku yang kasih. Maksudnya dia tidak pernah tinggalkan begitu loh saudaraku yang kasih. Dia memang menetap di sana. Tetapi sudah tahu gak juga? Rumah itu adalah salah satu tempat yang selalu dirindukan oleh pemiliknya. Seenak-enaknya sebuah tempat di atas muka bumi ini, lebih enak rumah sendiri. Kasih salam kiri kanan. Makanya rawat Tuhan seperti ngerawat rumah. Kita kan gak pernah betah. Memang ada orang-orang tipikal tertentu rumahnya berantakan, masa bodoh, sudah ada begitu. Saya gak salahkan itu dan saya tidak membicarakan itu. Tapi kan saudara, normalnya, ini belum new normal loh saudara. Normalnya, orang tuh ngebersihin rumahnya, sapu, pel, lap semuanya, yang jelek-jelek diganti, diperbaiki. Guna apa? Perlindungan. Ketika orang memberi perhatian yang lebih kepada rumahnya, maka rumah itu akan memberikan perhatian lebih kepada orang yang tinggal di dalamnya. Begitu saudaraku yang kasih. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, di situ dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku jawab. Aku sertai dia dalam kesesakan, aku luputkan dia, aku muliakan dia. Dengan panjang umurku kenyangkan dia, kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini namanya paket komplit. Kalau jamu nih STMJ. Haleluya. Kalau kopi, kopi tanpa campuran. Amin. 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 Kopi tanpa campuran. Saudara, saya bukan penggemar kopi. Tapi kalau saya dikasih kopi, saya pasti berterima kasih. Nah saudara-saudara, alasan ketiganya apa? Tuhan bilang begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa arti kata melekat? Melekat itu artinya kedekatan yang sudah tidak ada celah. Kedekatan yang sudah tidak ada jarak. Nah, kesimpulannya apa? Saudara mau dilindungi? Ya deket aja sama Tuhan. Kalau nggak deket bagaimana? Juga sih Tuhan mau melindungi. Sekarang begini, dalam situasi bencana, naluri seorang bapak pasti melindungi anak yang paling dekat. Percaya? Saya pernah ke Mentawai. Saya bawa anak saya yang nomor 1, ponakan saya 2, ponakan dari kakak saya, anak dari kakak saya, sama anak dari kakak ipar saya ke Mentawai. Kita saudara, oleh karena satu situasi kondisi, dipaksa untuk naik perahu sampan gitu saudara. Lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter 20 cm. Panjangnya sekitar 7 meteran. Pakai satu mesin di belakang. Yang pegang mesin ini orang Irian Jaya, Pace kita panggil. Kita sewa saudara 2,5 juta untuk mengantar antar pulau di Mentawai. Jadi Mentawai punya 3 kepulauan. Itu kan kepulauan Mentawai namanya. Sikakap, Sipora, sama Siberut. Kami waktu itu berangkat dari Sipora ke Siberut. Satu kali jalan 3,5 jam. Saudara tahu, waktu kami nyebrang dari Pulau Sipora ke Siberut, ternyata saudara menurut ramalan cuaca, hari itu tidak boleh ada yang mengadakan pelayaran. Karena ada angin gelombang tinggi. Kita nggak tahu, karena kita tidak lewat jalur sah, jalur resmi. Jadi waktu berangkat masih tenang-tenang. Saudara di tengah-tengah Samudra Hindia yang mengantari Pulau Sipora dengan Siberut, kami dihantam saudara gelombang. Gelombang 4 meter saudara. Dan itu berlangsung selama 3 jam. Weh saudara, di situ kami sadar betapa dekatnya nyawa kami akan hilang.
Saudara tahu logika saya. Di belakang saya persis anak saya nomor 1, di belakang lagi 2 keponakan saya. Otak saya main apa saudara? Pokoknya sampai ini perahu terbalik, yang pertama gue peluk itu anak gue, keponakan bodoh amat. Maksud saya begitu saudaraku. Naluri, ya saudara, naluri siapapun di tengah bencana, pasti orang dekat yang paling dia cepat tolong. Nah Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa artinya melekat? Melekat itu artinya sebuah kedekatan yang sudah tidak ada jarak lagi. Nempel. Wah, kalau saudara bisa melekat mode begini, ada bencana apapun yang duluan ditolong pasti kita. Itu saudara. Amin. Makanya saudara, apalagi di tengah-tengah wabah begini, kebaktian sudah tidak bisa dikontrol, saudaraku yang kekasih, relasi saudara tidak bisa berlangsung dengan baik, masing-masing pribadi sadarlah. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, saudara mau dibela Tuhan, saudara mau dilindungi Tuhan, ya saudara bangunlah kedekatan. Tanpa kedekatan saudara jangan terlalu banyak berharap. Bukan berarti Tuhan tidak tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi kan ada prioritasnya. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah cara di mana kita bisa mendapat perlindungan Tuhan. Ya saudara, kiranya Tuhan tolong kita pada hari ini. Tuhan berkati saudara, maju di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, selalu bawa berkat. Jangan bawa wabah kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara di rumah saya di sini, kita akan berdoa untuk firman-Nya. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat sharing firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur telah diberikan pencerahan untuk apa yang kami harus lakukan ke depan guna mendapatkan perlindungan Tuhan yang maksimal. Baik untuk pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan seluruh yang bersangkutan dengan kami. Dan kami percaya hari ini kami memiliki kekuatan yang lebih daripada firman-Mu karena kami tahu apa yang harus kami kerjakan sekarang. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan juga akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kepada saudara menadahkan kedua tangan saudara, lurus hati di hadapan Tuhan, terima berkat-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajah-Nya, beri kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajah-Nya kepadamu, beri kita semua damai sejahtera-Nya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin.